Haleluya. Puji Tuhan saudara, bertemu kembali dalam renungan malam, renungan pengantar tidur saudara. Kita bersyukur sepanjang hari Tuhan telah menyertai dan memberkati kita. Dan malam hari ini, sebelum kita akan beristirahat, kita terlebih dahulu akan merenungkan firman Tuhan. Di dalam video ini, saudara akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan, penjelasan firman Tuhan, doa bersama, dan di akhir video ini, saudara akan mendengarkan lagu-lagu penyembahan. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan kita renungkan malam hari ini adalah dari Mazmur 116 mulai ayat 1 sampai ayat 19. Demikian firman Tuhan. Terluput dari belenggu maut. Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku, aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku percaya, sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Aku ini berkata dalam kebingunganku, semua manusia pembohong. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan
segala kebajikannya kepadaku. Aku akan mengangkat piala keselamatanku dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihi-Nya. Ya Tuhan, aku hamba-Mu. Aku hamba-Mu, anak dari hamba-Mu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengah-Mu, ya Yerusalem. Haleluya. Saudara, di dalam Mazmur 116 ini, yang mau ditegaskan dan dijelaskan oleh pemazmur adalah bahwa dia mengasihi Tuhan. Dia menjelaskan alasan-alasan sehingga dia hidup mengasihi Tuhan. Dan dia juga menjelaskan bagaimana caranya dia hidup mengasihi Tuhan. Malam hari ini, saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan ini untuk kita aplikasikan dalam hidup kita, untuk kita hidup mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan belajar mengapa kita harus mengasihi Tuhan dan bagaimana kita hidup mengasihi Tuhan. Di kalimat paling awal, pemazmur ini menegaskan, aku mengasihi Tuhan. Kemudian saudara, di ayat 1 sampai ayat 11, dia memberi 3 alasan kenapa dia hidup mengasihi Tuhan. Di mana alasan yang pertama, di ayat 1 dan ayat yang kedua, dia berkata, aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku, sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Saudara, pemazmur ini menghadapi satu situasi
yang sulit, di mana dia menghadapi bahaya. Ayat 3 dan ke-4 dia gambarkan bagaimana dia menghadapi bahaya. Tetapi dalam bahaya yang dia hadapi, dia berkata bahwa Allah mendengarkan seruannya, menyendengkan telinganya kepada permohonannya minta tolong, sehingga Allah membebaskan dia dari kesulitan dan bahaya yang dia hadapi. Saudara, di dalam kehidupan kita, jika kita menyadari bahwa Allah mendengarkan kita, dan kemudian kita berseru kepada Dia dalam segala kesulitan, dalam segala situasi yang kita hadapi, kita bermohon kepada Dia untuk membebaskan kita, maka dengar saudara, Dia Allah yang mendengar kita. Dia Allah yang mempedulikan kita. Dan seharusnya kita hidup mengasihi Tuhan atas perhatiannya kepada setiap kita. Dia mendengar seruan-seruan kita. Kalau kita melihat ke dalam kehidupan kita, saudara, kalau kita menyadari di dalam perjalanan hidup kita, maka kita akan menyaksikan bagaimana Allah membebaskan dan meluputkan kita. Allah memperhatikan kita. Dia mendengar seruan-seruan kita. Adakah saudara dalam kehidupan saudara, dalam kebingungan saudara, saudara berseru kepada Tuhan dan Dia mendengarkan seruan saudara? Bahkan mungkin terlalu banyak, saudara, Allah mendengar seruan-seruan kita. Dan kalau kita belajar dari pemazmur, ketika dia menyadari Allah mendengar doa dan seruannya, Tuhan memperhatikan dan membebaskan dia. Dia berkata, "Aku mengasihi Tuhan." Jika saudara menyadari betapa Tuhan mendengarkan dan memperhatikan saudara, mendengarkan seruan-seruan saudara, kita pun bersama-sama akan berkata seperti pemazmur berkata, "Aku mengasihi Tuhan." Dan alasan kedua yang dijelaskan oleh pemazmur sehingga dia hidup mengasihi Tuhan, saudara. Ayat 5 dia berkata, "Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu." Di dalam ayat ini, pemazmur mengakui bahwa dia
lemah. Dia sederhana. Tidak ada kekuatannya untuk membela diri. Tetapi dia berkata bahwa Allah pengasih, adil dan penyayang. Diselamatkannya dia. Itu sebabnya dia berkata, kembalilah tenang hai jiwaku. Hal kedua yang membuat pemazmur ini berkomitmen mengasihi Tuhan, karena saat dia tidak mampu, Allah menyatakan kasih sayangnya bagi dia. Saat dia tidak sanggup, ada Tuhan yang mengasihi dan menyayangi dia, sehingga dalam kelemahan dan ketidakmampuannya dia berkata, tenanglah hai jiwaku, karena Allah menyelamatkan. Saudara, adakah saudara yang merasa lemah dalam kehidupan saudara, yang bingung dalam menjalani kehidupan saudara? Ada Tuhan yang menyayangi kita, saudara. Ada Tuhan yang mengasihi dan membela kita. Itu sebabnya hiduplah mengasihi Tuhan, karena Dia memperhatikan kita dalam kelemahan dan ketidakmampuan kita. Dia mengasihi kita, Dia menyayangi kita, Dia membela kita. Kemudian alasan yang terakhir sehingga pemazmur berkomitmen mengasihi Tuhan. Di ayat yang ke-8 dia berkata, ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut dan mataku daripada air mata dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Yang ketiga dia berkata, saudara, bahwa Allah yang telah meluputkan dia daripada maut dan tidak membiarkan dia berderai air mata dan tidak membiarkan kakinya tersandung. Allah memberi keluputan. Tuhan meluputkan dia dari maut, daripada kesedihan dan daripada kejatuhan. Tuhan tidak membiarkan dia masuk ke dalam situasi yang membuat dia terjatuh, yang membuat dia menangis. Tuhan meluputkan. Saudara, di dalam kehidupan kita, Allah sedang bekerja untuk meluputkan kita dari hal-hal yang akan menjatuhkan kita. Tuhan meluputkan kita. Itu sebabnya seperti pemazmur, kita bersama-sama berkata, aku mengasihi Tuhan. Sebab Dia mendengarkan doaku. Sebab Dia mengasihi dan menyayangi aku saat aku lemah dan tiada berdaya. Dia meluputkan aku supaya aku tidak mengalami kejatuhan.
Haleluya, saudara. Dan kemudian pemazmur menjelaskan bagaimana dia membuktikan bahwa dia mengasihi Tuhan. Bagaimana cara dia mengasihi Tuhan. Di ayat 12 dia berkata, setelah dia mengatakan bahwa Allah begitu baik yang mendengar doanya, yang mengasihi dan menyayangi dia, yang meluputkan dia. Sebagai bukti dia mengasihi Tuhan, ayat 12 mulai dia berkata, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Untuk membuktikan dia mau hidup mengasihi Tuhan, dia membuat komitmen untuk membalas kebaikan Tuhan sebagai bukti dia mengasihi Tuhan. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Dan kemudian dia menjawab, saudara, di ayat 13 dan 14. Ada 3 hal yang dia mau lakukan sebagai bukti dia mengasihi Tuhan, sebagai bukti dia rindu membalas kebaikan dan kebaikan Tuhan. Ayat yang ke-13, yang pertama dia berkata, aku akan mengangkat piala keselamatanku. Haleluya, saudara. Hal pertama yang dia rindu lakukan untuk membalas kebaikan Tuhan, sebagai bukti dia mengasihi Tuhan, dia berkata, aku akan mengangkat piala keselamatanku. Dia sebut keselamatan yang daripada Tuhan itu sebagai piala, saudara. Dan kemudian dia berkata, aku akan mengangkat piala keselamatanku. Artinya, dia mau menegaskan bahwa sebagai bukti dia mengasihi Tuhan, dia mau menghargai keselamatan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Di mana di dalam konteks yang dia alami, di mana dia menghadapi bahaya, tetapi Tuhan meluputkan, Tuhan membebaskan, dan dia berkata, aku mengangkat piala keselamatanku. Menghargai keselamatan yang dianugerahkan Tuhan. Saudara, di dalam kehidupan kita, saya percaya kita telah mengalami kebebasan demi kebebasan daripada Tuhan. Tuhan yang menyelamatkan kita. Khususnya, saudara, keselamatan jiwa yang Tuhan sudah beri dan anugerahkan bagi kita di dalam pengorbanan Yesus Kristus. Pengampunan dosa sehingga kita diselamatkan dan menjadi warga kerajaan sorga. Dan atas keselamatan yang kita miliki oleh karena Tuhan menyelamatkan kita, saudara, oleh karena Tuhan menganugerahkan keselamatan yang kita miliki saat ini, seharusnya kita bersama-sama berkata seperti pemazmur, aku akan mengangkat piala keselamatanku, aku akan menghargai keselamatanku,
Allah telah menyelamatkan kita, saudara. Allah telah menganugerahkan keselamatan bagi kita. Biarlah saat ini setiap kita menghargai keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kita sebagai bukti kita mengasihi Tuhan. Jika saudara sudah mengalami kebaikan demi kebaikan Tuhan, jika saudara sudah diselamatkan oleh karena pengorbanan Yesus, hargailah keselamatan yang Tuhan sudah beri bagi saudara dengan mengasihi Tuhan. Dan hal kedua, saudara, yang dinyatakan oleh pemazmur sebagai bukti dia mengasihi Tuhan dengan membalas kebaikan Tuhan. Ayat 13 bagian B, dia berkata, dan akan menyerukan nama Tuhan. Hal pertama dia berkata, aku akan mengangkat piala keselamatanku. Dan hal kedua yang dia tegaskan, aku akan menyerukan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Bagaimana saya dan saudara bisa membalas kebaikan Tuhan sebagai bukti kita mengasihi Tuhan atas segala kebaikannya, saudara? Serukan nama Tuhan, muliakan nama Tuhan, tinggikan Tuhan, agungkan Dia, karena Dia begitu baik bagi kita. Kasihilah Tuhan dengan memuliakan Dia, dengan meninggikan nama-Nya. Di dalam kehidupan saudara, atas begitu limpahnya kebaikan-kebaikan yang Tuhan telah nyatakan bagi kita, apakah saudara sudah hidup mengasihi Tuhan dengan memuliakan nama-Nya? Sudahkah melalui kehidupan saudara, saudara meninggikan dan mengagungkan Dia atas segala kebaikannya? Mari kita muliakan Tuhan, saudara, karena Dia baik bagi kita. Kita mengasihi Dia dengan memuliakan nama-Nya. Dan kemudian hal ketiga yang dilakukan oleh pemazmur ini sebagai bukti dia mengasihi Tuhan atas segala kebaikan Tuhan bagi dia. Ayat 14 dia berkata, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat. Hal ketiga yang dia tegaskan, saudara, bahwa dia akan membayar nasarnya kepada Tuhan. Ada komitmen yang sudah dia komitmenkan. Ada nasar yang sudah dia nasarkan kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan. Dan kemudian dia berkata bahwa dia akan membayar nasarnya. Dalam konteks kita, saudara, atas segala kebaikan Tuhan yang kita alami, seharusnya kita membuat komitmen kita di hadapan Tuhan untuk berbuat sesuatu, untuk mengerjakan sesuatu bagi Tuhan. Dan lakukan itu karena Allah sudah menyatakan segala kebaikannya bagi kita. Aku akan membayar nasarku kepada Tuhan. Saudara,
Saat ini kita bersyukur buat firman Tuhan, di mana firman Allah sudah mengingatkan kita. Pemazmur ini sudah mengingatkan kita melalui mazmurnya, bahwa sebagai orang yang sudah mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, yang telah mengalami jawaban doa, yang telah mengalami keluputan dan kasih sayang Tuhan, maka seharusnya orang itu hidup mengasihi Tuhan. Bagaimana cara kita hidup mengasihi Tuhan, saudara? Hargai keselamatan yang Tuhan sudah beri. Serukan dan muliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan buat komitmen untuk melakukan sesuatu, berbuat sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, sebelum kita beristirahat malam hari ini, terlebih dahulu kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa, ambil sikap berdoa, saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Kami mau hidup mengasihi Tuhan, karena Engkau begitu baik dan sangat baik di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Bapa, kami buat komitmen untuk kami mengasihi Engkau dengan mengangkat piala keselamatan kami, menghargai keselamatan kami, dengan menyerukan dan memuliakan nama Tuhan, dan dengan membayar nasar kami di hadapan Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, untuk hidup mengasihi Engkau, karena Engkau begitu baik dan sangat baik bagi setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Bapa, sebelum kami akan beristirahat, kami menaikkan doa-doa pribadi kami dan doa-doa syafaat kami. Bapa yang baik, saat ini terlebih dahulu Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Bapa, Engkau mengenal kami pribadi lepas pribadi. Engkau yang tahu seluruh kehidupan kami. Itu sebabnya saat ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, atas campur tangan-Mu dalam kehidupan kami, atas anugerah perlindungan-Mu, berkat-Mu, dan segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, dan begitu baik bagi kami. Tetapi saat ini juga ya Tuhan, kami serahkan segala beban persoalan kami ke dalam tangan Tuhan. Ya Bapa, Engkau yang melihat beban berat dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan.
Engkau yang tahu dan mengenal seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Itu sebabnya Tuhan, saat ini kiranya Engkau mengangkat segala beban persoalan anak-anak-Mu, apapun bentuk beban dan persoalan anak-anak-Mu. Engkau tahu kesedihan anak-anak-Mu dalam menjalani beratnya pergumulan hidup. Engkaulah yang menjadi penghiburan dan kekuatan bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang memikul beban berat persoalan, baik persoalan keluarga, persoalan apapun yang mereka hadapi dalam hidup mereka, Tuhan, Engkaulah Allah kami. Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah yang menjadi jalan keluar bagi segala beban dan persoalan anak-anak-Mu ya Tuhan. Saat ini Bapa, sekalipun anak-anak-Mu bingung dan tidak mengerti lagi mungkin atas segala masalah dan persoalan mereka yang begitu berat dan berlarut-larut ya Tuhan. Tetapi Engkau punya jalan keluar bagi setiap anak-anak-Mu. Itu sebabnya campur tangan-Mu lah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Beri jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami percaya ke depan kami akan melihat campur tangan Tuhan, dan kami akan menyaksikan betapa dahsyat Allah kami. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat oleh karena sakit penyakit ya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup campur tangan dan menjadi jalan keluar, memberi kesembuhan, memberi kesehatan bagi anak-anak-Mu. Mujizat-Mu masih berlaku ya Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu anak-anak-Mu disembuhkan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, apapun yang menjadi beban berat anak-anak-Mu oleh karena penyakit ya Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu anak-anak-Mu disembuhkan. Engkaulah dokter kami, tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau sanggup ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, sembuhkan anak-anak-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Apapun beban dan persoalan anak-anak-Mu, Engkaulah yang menjadi jalan keluar ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Jika ada kerinduan anak-anak-Mu, pergumulan anak-anak-Mu yang sudah lama mereka rindukan, Engkau yang mewujudkan ya Tuhan. Engkau yang mewujudkan ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, bahkan saat ini kami berdoa ya Tuhan, bagi orang-orang yang kami kasihi. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu, berkati suami, istri, anak-anak, orang tua dan saudara-saudara kami, dan semua orang-orang yang kami kasihi. Engkau kiranya yang memberkati semuanya ya Tuhan. Ajar kami semua menjalani hari-hari kami dengan bijaksana. Ajar kami hidup seturut firman Tuhan. Berkati semua keluarga anak-anak-Mu.
Bapa yang baik, sebelum kami beristirahat, kami juga gunakan kesempatan ini berdoa bagi bangsa kami ini. Berkati Indonesia tercinta ya Tuhan. Pulihkan Indonesia. Dalam situasi pandemi seperti ini, campur tangan-Mu atas Indonesia ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, bahkan sampai jajaran terendah dalam pemerintahan, wakil-wakil rakyat, petugas keamanan TNI Polri. Tuhan memberkati semuanya. Ya Tuhan, Engkau Allah yang berkarya, Engkau Allah yang campur tangan. Berkati para pemimpin kami untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik, untuk memulihkan bangsa ini ya Tuhan. Engkau Allah yang bekerja di bangsa ini, pulihkan keadaan ekonomi, moral, politik, keamanan bangsa kami. Pulihkanlah ya Tuhan. Bapa yang baik, kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Gereja-Mu yang ada di bangsa ini, Tuhan juga yang memberkati. Hamba-hamba-Mu, umat-umat-Mu, jadikan jadi terang bagi bangsa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu malam hari ini, buat doa-doa kami. Dan malam hari ini Tuhan kami akan beristirahat. Biarlah penyertaan Tuhan ada atas kami, perlindungan Tuhan atas kami. Biar damai sejahtera Tuhan nyata atas kami. Terima kasih Bapa, kami akan beristirahat dan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Selamat beristirahat. Biarlah kita beristirahat malam hari ini dalam damai sejahtera Tuhan. Dan sebelum kita akan beristirahat, saudara juga bisa mendengarkan lagu-lagu rohani terbaru di dalam akhir video ini. Tuhan kiranya memberkati saudara melalui lagu-lagu ini. Tuhan memberkati. Shalom.
Bersyukurku mengenalmu sebagai Bapakku. Kaulah Bapakku yang baik. Saat ku panggil kau Bapa, kau ada. Kini ku berseru Bapa, kau hadir. Ku rasakan hangat kasih-Mu Bapakku. Kaulah Bapakku yang baik. Saat ku panggil kau Bapa, kau ada. Kini ku berseru Bapa, kau hadir. Ku rasakan hangat kasih-Mu Bapakku. Kaulah Bapakku yang baik. Ku rasakan hangat kasih-Mu Bapakku. Kaulah Bapakku yang baik. Saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu, merindukan lawatan-Mu. Puaskan setiap kami. Di sini kami berkumpul, naikkan pujian dan penyembahan di atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu. Surapan-Mu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami.
bebaskan setiap hati kami Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu, haus urapan-Mu, penuhilah kami. Haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang. Rindu, rindu hadirat-Mu, penuhilah kami. Haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang. Di hadapan tahta-Mu, ku sujud menyembah-Mu, ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahta-Mu, ku bawa hati yang rindu, penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah
puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Korban terbaik yang ku miliki, ku persembahkan bagi-Mu. Korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbah-Mu. Selalu bersyukur, itulah arti hidupku.
Jejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh namamu yang kudus, nama yang gemar ku sebut, nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan, namanya Kau Yesus, Yesus, ku serukan Yesus, nama yang indah, sanggup pulihkan, nama yang manis, sanggup sembuhkan. Tiada terukur, tiada bandingnya di dalam hidupku. Bila ku renungkan kasih-Mu padaku, tak cukup bahasa, tak cukup kata-kata untuk mengungkapkan. Ku tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Besarnya kasih-Mu, tiada bandingnya di dalam hidupku. Ku tinggikan Kau
kasih-Mu tiada bandingnya di dalam hidupku. Ku tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya.